Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dania Rifda. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Sebelumnya teman-teman semua pasti pernah menonton sebuah berita di televisi, bukan? Seperti berita pencurian misalnya. Nah, setelah menonton tayangan tersebut, pastilah muncul berbagai perbedaan pendapat. Ada yang akan berpendapat bahwa pencuri itu harus segera ditangkap agar pelaku jera. Ada pula yang berpendapat dari sudut pandang si korban. Lalu, bagaimana jika berpendapat dalam bentuk tulisan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi merupakan teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang benar terjadi. Paragraf ini merupakan salah satu jenis karangan non-fiksi karena di dalamnya berisi fakta-fakta yang nyata dan dapat dibuktikan. Teks ini biasanya menyajikan informasi berupa apa, siapa, kapan, atau di mana. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa baku yang jelas dan padat. Kedua, bersifat informatif dan objektif. Ketiga, informasi yang diberikan berdasarkan data yang akurat. Keempat, tidak bersifat memaksa pendapat orang lain. Setelah ciri-ciri, teks eksposisi juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata penghubung seperti jika, karena, sebab, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata hubung waktu atau kronologis seperti sebelum itu, sesudah itu, kemudian, namun, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada menggunakan kata kerja mental seperti ekspresi atau sikap seseorang. Contohnya, memperhatikan, menduga, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata perunjukan, yaitu kata yang menjelaskan sumber dari kejadian, seperti berdasarkan, bersumber dari, menurut, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata persuasif yang bersifat membujuk, seperti misalkan hendaklah, sebaiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Setiap karya tulis pastinya memiliki tujuan, bukan? Nah, teks eksposisi juga mempunyai tujuan loh, yaitu untuk memberikan informasi agar menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca. Selain itu, bagi penulis, teks eksposisi bertujuan untuk mengekspresikan pendapat serta argumen mengenai suatu topik atau permasalahan. Nah, teman-teman, teks eksposisi ini memiliki banyak jenis-jenisnya loh. Yang pertama, ada jenis eksposisi definisi, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, eksposisi proses, yaitu teks yang menginformasikan mengenai langkah atau cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada eksposisi ilustrasi, yaitu gambaran secara rinci dan spesifik tentang sebuah topik atau ide tertentu. Yang keempat, ada eksposisi laporan, yaitu berisi laporan sebuah peristiwa tertentu. Yang kelima, eksposisi perbandingan, berisi gagasan utama yang disajikan dengan cara membandingkan dengan gagasan lain. Yang keenam, ada eksposisi pertentangan, yaitu berisi gagasan yang bertentangan atau kontradiksi dan berkaitan dengan topik lain. Yang ketujuh, ada eksposisi analisis, yaitu memberikan informasi yang berisi pengamatan. Dan yang terakhir, ada eksposisi klasifikasi, yaitu mengelompokkan dan membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Struktur teks eksposisi. Tesis, yaitu kalimat yang berisi pernyataan yang bersifat menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penulis terhadap topik yang dibahas.
Argumentasi, yaitu berisi alasan serta bukti-bukti terhadap pendapat penulis. Dan yang terakhir, ada penegasan ulang, yaitu penegasan kembali terhadap rangkuman tesis dalam argumentasi yang sudah dibuat. Nah, sampailah kita di tahap paling kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Berikut ini adalah salah satu contoh dari teks eksposisi loh. Dibaca baik-baik ya. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai teks eksposisi. Bagaimana? Mudah kan mempelajarinya? Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon dimaafkan ya teman-teman bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.